Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Hafiz Rizaldi dari kelas 11 MIPA 2 ingin meresensi novel tentang Imam Syafi'i, pejuang kebenaran. Berikut videonya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, ulama besar pendiri mazhab Syafi'i. Buku ini menceritakan tentang kisah hidup dan perjuangan beliau dalam menegakkan kebenaran. Imam Syafi'i memiliki garis kerabat dari Rasulullah SAW dari keturunan Al-Muttalib, saudara dari Hashim yang merupakan kakek Muhammad. Mazhab-mazhab ini timbul oleh karena pada masa itu umat tidak lagi berpegang pada Al-Quran dan hadis. Untuk itulah para imam besar ini muncul untuk memimpin umat Islam kembali pada Al-Quran dan hadis. Keempat mazhab ini berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, Palestina pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah. Sejak awal mengandung, ibu Imam Syafi'i, Ummu Habibah, selalu membaca surah Yusuf dan surah Luqman. Kedua orang tua itu berharap agar kelak bayi mereka memiliki paras rupawan dan cerdas. Harapan itu semakin besar ketika suatu malam si ibu bermimpi melihat satu bintang keluar dari perutnya, lalu naik ke langit, kemudian bintang itu pecah dan jatuh bertaburan ke bumi. Cahaya dari bintang itu menjadikan bumi terang benderang. Mimpi yang sama dialami juga oleh Idris, sang suami. Harapan keduanya semakin bertambah ketika orang alim yang pandai dalam ilmu tafsir mengartikan makna mimpi tersebut. Kelak anak tersebut akan menjadi seorang yang berilmu dan ilmunya memenuhi muka bumi. Untuk itu sang tafsir mimpi mengingatkan agar keduanya menjaga dan mendidik anak itu dengan baik, serta mengajarkan kepadanya ilmu agama agar ketika dewasa menjadi insan yang berilmu serta berguna bagi agama, bangsa, dan tanah air. Ketika di kota Baghdad, seorang ulama besar, Imam Hanifah, meninggal pada saat yang sama Syafi'i dilahirkan di kota Gaza. Imam Syafi'i dibesarkan dalam keadaan kekurangan. Ayahnya meninggal di kota Gaza sesuai pesan sang suami, maka Ummu Habibah pulang kembali ke kota kelahiran mereka di Mekah. Karena miskin, maka Ummu Habibah tidak mampu mengirim anaknya belajar. Karena itu ia sendiri yang mendidik Syafi'i. Ia pula yang mengenalkan Syafi'i kepada majelis-majelis ilmu yang diadakan secara gratis di Masjidil Haram. Syafi'i sudah mempelajari Al-Quran dan menghafalnya sejak berusia 9 tahun. Pada usia 10 tahun ia sudah memahami dan menghafal kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Ia juga memiliki suara yang merdu, pandai bersyair dan bersajak. Karena kepandaiannya, pada usia 15 tahun ia telah memberi fatwa dan mengajar orang-orang di Masjidil Haram. Imam Syafi'i ini sangat gemar belajar. Ia haus akan ilmu pengetahuan. Ia pergi ke banyak tempat untuk belajar dengan para ulama-ulama besar dan menyebarkan ilmu kepada umat manusia. Imam Syafi'i dikenal sebagai pribadi yang zuhud. Kebaikan hati dan kepandaiannya memikat banyak orang muslim. Imam Syafi'i meninggal di Mesir pada usia 54 tahun pada tahun 204 Hijriah. Apakah jalan hidup Syafi'i sebagai penyampai kebenaran lancar-lancar saja? Tentu saja tidak. Dan pengikutnya pernah mengalami siksaan berat dan nyaris dihukum mati karena difitnah oleh kaum Mu'tazilah. Ia pun harus menghadapi kebencian dari pengikut mazhab lainnya. Namun Imam Syafi'i menghadapi segala rintangan itu dengan kesabaran dan keikhlasan. Selebihnya segitu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.